Halo, kembali lagi teman-teman investor dan trader di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin kembali mereview mengenai Bukalapak masih beggar. Ya, ini untuk menjawab request dari salah satu teman. Dia meminta untuk saya mencoba kembali mereview Buka. Oke, saya kasih judul Bukalapak, Buka masih beggar, skor sementara 3-1 untuk saya. Oke, mari kita mulai. Seperti biasa, saya mau mengingatkan teman-teman pada video IIHSG GCI second half badai sudah berlalu yang rilis 29 Juni 2022. Saya memberikan estimasi bahwa IIHSG akan bullish di bulan Agustus 2022. Jadi siap-siap ya teman-teman. Kemudian ini Bukalapak pada 28 April profilnya. Of course di sektor teknologi, industri e-commerce, kemudian kapitalisasi pasar di pada 29 April itu di 39.369 billion atau miliar. Kemudian floating stock publiknya, nah ini teman-teman harus perhatiin ya. Saham yang beredar di masyarakat waktu itu 53,57. Kemudian saham yang dikuasai pengendali adalah pada 23,93%. Sedangkan pada 24 Juli saham masyarakat itu turun menjadi 52,87, sedangkan saham pengendali naik menjadi 24,63. Memang kenaikan dan penurunannya itu tidak terlalu signifikan, hanya di bawah 1%, tetapi ya cukup mengembirakan karena berarti pengendalinya masih mempunyai saham yang lebih banyak daripada floating stock publik. Oke, fokus bisnis Buka yang sudah saya sajikan dari video Buka 5 Maret 2022, yaitu bisnis online to offline pada kota Tier 2. Kemudian mereka masuk ke dalam ekosistem bank digital Alobank. Tentu di sini maksudnya adalah mereka masuk sebagai pemegang sahamnya, teman-teman. Jadi jangan kaget dan jangan kena kehebohan. Misalnya di YouTube ada yang review, wow, Bukalapak dapat untung dari mana? Ya, nanti saya akan sajikan juga ya, biar teman-teman paham. Tapi keuntungan Bukalapak adalah keuntungan investasi. Dan saya estimasi keuntungan kuartal 1 dibandingkan kuartal 2, keuntungannya akan turun. Kenapa turun? Karena harga saham BBHI-nya juga turun. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, apa yang terlewati oleh Buka dengan dana IPO-nya, saya tetap konsisten menyampaikan bahwa Buka lupa untuk mengakuisisi perusahaan logistik. Itu masih menurut saya. Jadi karena teman-teman lihat ya, di jalan itu bahkan travel lokal sudah ada travel lokalnya driver ya, bahkan kalau dilihat. Terus saya juga kurang paham tuh, saya sekarang juga sering melihat di jalan driver dari Astro. Nah, jadi saya merasa Buka ya, Buka memang kalau saya temuin dalam bisnis O2O-nya memang banyak Buka juga memakai apa namanya? Dia mempunyai kendaraan logistik sendiri, tetapi saya belum paham apakah dia full mempunyai kendaraan tersebut atau tidak. Jadi itu yang saya lihat adalah Buka miss dalam mengakuisisi perusahaan logistik. Ya, ini hanya sebuah bercandaan saya, tapi nanti teman-teman bisa lihat. Skor saya 3-1, di mana saya menang 3, Buka baru 1. Yaitu, yang pertama, ini saya estimasi pada saat Buka IPO adalah 2 kali arah Buka. Dan kejadian ya, 2 kali arah. Kemudian skor yang kedua adalah valuasi Buka pas IPO saya bilang mahal, sehingga pasti akan diguyur. Dan kebetulan kejadian.
Kemudian skor yang ketiga, saya memberikan bottom valuasi buka secara fundamental itu berada pada 250 sampai dengan 340 berdasarkan margin of safety 50 dan gross merchandise value sebesar 1 kali. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kemarin buka terendahnya ada pada 248. Saya berarti miss sebesar min 2 poin aja. Karena saya menyatakan harga terendah Bukalapak itu ada pada di 250. Tadinya saya berharap buka bisa lawan arus IHSG. Nah, ini yang tadinya saya harap. Ya, akan tetapi ternyata ini gagal terjadi. Buka tidak jadi melawan arus IHSG. Jadi di sinilah saya gagal atau flop. Jadi itulah skor 3-1. Mari teman-teman lihat buktinya. Ya, ini teman-teman bisa lihat pada 4 Agustus komentar sebelum Bukalapak IPO. Komentar saya, buka secara valuasi pas IPO mahal. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau buka pada saat IPO-nya itu adalah apa namanya, 2 kali EV per GMV, ya, maka Bukalapak saya sebutkan terlalu mahal saat itu. Ini skor saya yang 20 ya, dan Bukalapak kebetulan habis itu diguyur. Jadi ini yang menyebabkan skor saya 20. Kemudian buka intrinsic valuasi. Harga buka di 350 ya, dengan estimasi full year 2021, buka diperdagangkan pada 1 kali enterprise value per GMV. Margin of safety buka berada pada 250 300. Estimasi target price buka sebesar 1,5 kali enterprise value per GMV, di mana berada pada 510. Jadi waktu di bulan April saya hitung estimasi returnnya buka sudah mencapai 33,50% dari posisi 258 ya teman-teman. Tapi saya menilai ini adalah perhitungan saya nih, margin of safety buka. Maksudnya adalah ini adalah bottom valuasinya buka. Dan ini adalah target price-nya buka. Dan saya harus akuin kepada teman-teman, ini saya memakai perhitungan apa ya? Saya memakai perhitungan untuk tahun 2021 dari laporan keuangannya buka. Nanti saya jelaskan kenapa. Ya, ini estimasinya saya berikan di bulan Desember, buka di 250 sampai dengan 300. Ya, ini adalah buktinya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah buktinya ya. Desember 3 tahun 2021, saya bilang buka akan ke 250 atau 250-an, sehingga skor saya adalah 3-0. Saya 3 dan buka 0. Oke. Kita sedikit membedah laporan keuangan buka kuartal 1. Untuk fiskal year 2021 dari sisi pendapatan saja. Udah, kita nggak usah bongkar laporan keuangan, net profit, karena buka pasti rugi, karena buka itu kan e-commerce. Jadi percuma kalau kita bongkar sampai dengan ke net profit lah segala macam, karena buka itu rugi. Oke, jadi kalau gross merchandise value itu biasanya kita menghitungnya dari pendapatan. Nah, dari pendapatan mari kita lihat berapa janji manajemen dan berapa hasilnya. Jadi simpel aja teman-teman bisa melihat kenapa buka itu dihukum, karena buka itu pada saat public expose-nya di pertengahan di bulan Juli 2020, bulan Juli 2021, mereka menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 50%, teman-teman. Ya, 50%. Berarti kenaikan pendapatan dari tahun 2020. Mari kita lihat hasilnya. Ya. Meskipun total pendapatan itu naik sebesar 38,28%, tetapi miss dari target manajemen sebesar 50%, teman-teman.
Jadi ini di luar bahwa memang harga IPO Buka terlalu mahal, tetapi Buka juga miss melewatkan target dari yang manajemen berikan, yaitu mempunyai kenaikan pendapatan sebesar 50%. Jadi manajemen miss. Tapi yang menarik, kalau teman-teman lihat, Mitra, ini yang dibilang Mitra nih, O2O. O2O-nya naik sebesar 248, ya biar gampang kita ingat 285% secara year on year. Oke, kita masuk ke flash review kuartal pertama. Ya, ini teman-teman saya kasih centang merah. Teman-teman tuh banyak yang bingung, kenapa ada beban pokok pendapatan yang tinggi, atau banyak para YouTuber bingung. Karena para YouTuber lupa bahwa e-commerce ini atau Bukalapak ini hanya menjadi broker. Makanya dia beban COGS-nya pendapatannya tinggi. Jadi berkata dia beli dulu, teman-teman. Dia beli dulu, ya. Dia beli dulu barang-barangnya, kemudian dia anterin kepada toko-toko atau warung. Gitu. Jadi Bukalapak itu harus membeli dulu barang-barangnya, kemudian dia antar ke toko atau warung. Nah, dia membeli dari merchant-merchant lapak punya dari mitra-mitranya, dari merchant-merchant lapak yang ada di dalam Bukalapak. Oke, kemudian ya ini bagi saya ini biasa. Meskipun yang menarik memang ya ada terjadi penurunan ya, ada beban umum dan administrasi ini. Ini meskipun tinggi sekali. Apalagi ya ada pendapatan keuangan. Nah ini yang menjadi Bukalapak itu mendapatkan keuntungan. Oh sorry, ini adalah yang membuat Bukalapak mendapatkan keuntungan luar biasa besar, nilai atau laba investasi. Tapi kalau selama belum terrealisasi adalah ini keuntungannya tidak dapat diakuin. Pendapatan keuangan juga sebenarnya tidak usah diakuin karena ini bukan kegiatan operasi. Nah, dan ini bagi saya ini no surprise. Oke, ini terjelaskan. Nah, kemudian kita bongkar Bukalapak pendapatan operasional dalam jutaan rupiah. Oke, ya saya ingin menyoroti kembali mitra. Ya, bagaimana kenaikan mitra Bukalapak untuk Q on Q, secara Q on Q saja, ya. Secara year on year kenaikannya sudah sebesar 226%. Tadi kalau kita mundur, nah kenaikan 2021 lawan 2020 mitra ya, untuk pendapatan dari mitra itu sudah sebesar 285%. Sedangkan pada kuartal 1 ya, untuk mitranya ini dia, teman-teman. Kalau tadi 285%, sekarang sudah menjadi kuartal 1 saja kenaikan pendapatan dari mitra sudah menjadi 226%. Itu baru kuartal 1, teman-teman. Ya. Nah, itu yang memang Bukalapak fokuskan. Seperti itu. Oke. Nah, ini soalnya yang saya sorot. Ini adalah programnya Bukalapak. O2O, offline to online. Online to offline, sorry. Kebalik dari online to offline. Dan ini yang saya bongkar adalah untuk laba investasi ya, teman-teman. Ya. Dan ini yang diestimasi saya bahwa laba investasi ini akan turun. Karena laba investasi ini dalam bentuk dia membeli saham, di mana saham BBHI ini atau Bank Alobank ini sedang mengalami penurunan. Jadi maksud saya, ini no surprise sama sekali untuk laba investasi, supaya tidak terjadi kehebohan. Ya, ini teman-teman saya share. Ya, tetapi saya tetap berpandangan baiknya Bukalapak itu mengakuisisi perusahaan logistik. Oke, mari kita bahas buka Fibo target per 24 Juli 2022, di mana Buka sudah menyelesaikan 5 wave penurunannya, dan buka wave
dan Buka saya percaya sedang memulai wave pertama dari wave kenaikannya. Mari kita review. Ya, teman-teman, nah ini sudah saya siapkan. Ya, ya ini teman-teman ngeliatnya gini ya. Biar seperti singkatnya. Ini adalah wave 3-nya. Ya, ini adalah wave 3 dari wave 3 penurunan Bukalapak. Ini adalah wave 4 rebound-nya membentuk pattern A, B, dan C. Kemudian baru ternyata wave 5-nya ini cukup pendek ya teman-teman. Kenapa saya bilang wave 5 cukup pendek? Karena wave 5-nya ya hanya menyentuh nilai 248, di mana wave 3-nya itu nilainya berada pada 258. Hanya beda 10 poin. Ternyata wave 5 itu ya bisa nggak usah terlalu dalam. Nah, kenapa saya yakin itu wave 5? Ya, teman-teman. Kenapa saya bisa yakin ini wave 5? Karena ini adalah sorry, sebentar teman-teman. Ya, saya anggap ini wave 5 karena ini terjadinya pada saat Buka melakukan divergence. Ya, teman-teman. Betul, ini adalah wave 5 karena kalau teman-teman lihat dia Buka itu melakukan divergence di sini nih. Membuat new low tapi pada saat MACD-nya melakukan divergence. Jadi ini yang saya percaya bahwa ini wave 5 dan ini wave 3. Tapi nggak apa-apa, saya cuma lagi mempelajari aja. Apakah mungkin atau mungkin sebenarnya ini wave 3 ya, tapi nanti saya pelajari lagi. Yang paling penting saya ngerasa saya melihatnya ini adalah wave 3 ya teman-teman. Tapi nggak mungkin kalau ini wave 3. No, I believe ini yang wave 3 karena ini adalah wave yang paling panjangnya dan dia membuat new low yang baru. Dan tetapi pada saat dia membuat new low lagi, MACD sudah melakukan divergence. Nah, jadi ya targetnya Bukalapak ya. Ini Bukalapak, teman-teman. Ini udah wave 4. Ini udah wave 4 A B C. Kemudian dia membuat wave 5-nya. Wave 5-nya ternyata cuma kecil turunnya. Oke, saya reviewnya pertama gini. Dari wave 5 seharusnya akan ada patternnya itu tuh kalau dari wave 5 nih teman-teman biar bisa ngelihatnya ya. Biasanya tuh harusnya ada pattern 1 2 3 nih. Nih. Nah, melihat bahwa dan ini adalah saya cek ya MACD 60 bukan? Masih. Oke. Ini MACD 60 dan seharusnya Bukalapak nanti patternnya akan seperti ini. Ekspektasi saya ya, teman-teman. Buka akan mentok di sini. Kemudian Bukalapak akan mengalami penurunannya mungkin balik lagi sekitar 280 di 270 ya. Karena ini adalah retracement pertama yang buka nih. Dan dia sudah melewatinya di 280. Ya, ini retracement pertamanya Bukalapak di 280. Benar kan ya ini? Oh iya benar. Ya, ini retracementnya pertamanya Bukalapak di 280. Oke, sehingga dari situ mungkin nanti Bukalapak baru akan jadi Bukalapak baru akan naik lagi menuju ke ya. Kalau ini terjadi, ini adalah wave 1. Ini bisa dibilang adalah wave ya ini pattern 1 ya, teman-teman. Coba saya lihat ya. Oh,
Ini bisa dibilang udah wave 1 nih teman-teman. Karena ini bisa dibilang pattern 1, 2, 3-nya Bukalapak nih. Nih ya, teman-teman. Menarik nih. Bukalapak kenapa dia buat wave-nya kecil-kecilnya banyak banget ya. Sampai pusing. Ya, kalau saya nggak salah sih ini 3 ombak kecilnya Bukalapak. 1, 2, 3. Nah, ini wave 1 nih. Ini wave 1. Ya, skenario bisa 2 sih. Wave 1, dia wave satunya bisa langsung menuju ke sini, bisa. Ya. Terus kemudian dia koreksi. Ya. Habis itu dia bisa ke koreksi, kembali ke 300. Habis itu dia baru terus terbang. Tapi teman-teman yang harus teman-teman lihat adalah yang paling penting adalah Bukalapak sudah melewati fase pertamanya ya di 280. Retrace pertamanya sudah dia lewatin atau resisten pertamanya di 280, Buka sudah lewatin. Buka ini lagi menuju resisten keduanya secara retracement yaitu di 342. Ini dia. Nih, yang saya bilang 342. Jadi ada kemungkinan juga Buka langsung sampai ke sini nih. Bisa ada kemungkinan nih. Ini buka ke sini, terus terjadi koreksi seperti ini, ya. Baru ini adalah wave 3-nya. Seperti ini. Oke, saya belum akan menggambar lebih kalau Bukalapak belum melewati level 342-nya, teman-teman. Ya, jadi yang saya mau share sama teman-teman, Bukalapak sudah melewati retracement pertamanya yaitu di 280, kemudian Bukalapak dinanti retracement keduanya di 342 gitu. Nah, saya tetap memaintain view saya untuk Bukalapak di mana saya menargetkan target Bukalapak itu secara fundamental akan mencapai level 510. Saya akan terus kawal Bukalapak. Bila Bukalapak sudah melewati level 342, nanti akan saya gambar ulang Fibonacci targetnya. Tetapi secara fundamental saya tetap memaintain Bukalapak pada level target price 510. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Question, bila ada pertanyaan dan komen, silakan teman-teman kirim email atau komen pada komen box di bawah. Disclaimer informasi oleh saya mempunyai posisi pada saham, saya tidak mempunyai posisi sebenarnya pada saham Buka dan tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa di video-video lainnya dan selalu cuan di saham Buka. Sampai ketemu lagi.